Jadi definisi tentang wasiat itu juga menjadi penting. Karena sebelumnya ilmu saya tentang definisi wasiat itu masih sangat global. Saya pikir ya aku tinggalkan kepada kalian dua, apabila kalian berpegang keduanya Anda akan selamat misalnya kan. Hadis tentang sakolain misalnya. Atau gotirhum. Gotirhum itu barang siapa yang menjadikan aku sebagai maula kalian, maka Ali juga adalah maula kalian. Ya. Tapi ternyata itu bukan wasiat, deklarasi, ya mungkin. Itu sebuah pengumuman dari Kanjeng Nabi, ya mungkin. Itu sebuah wisuda Rasulullah mewisudai Imam Ali, ya mungkin. Tapi bukan wasiat. Gitu. Nah, yang wasiat yang mana? Yang mau ditulis di hari Kamis dan gagal. Jadi itulah wasiat. Tapi ternyata nggak ada wasiat itu. Baru saya menemukan wasiat itu setelah saya tabayun ke jalurnya Al-Yamani. Ya. Maka saya tidak lagi bisa menolak bahwa wasiat itu pasti ada. Dan itu satu-satunya wasiat. Nah, dari situ saya tidak bisa berkutik bahwa ya wasiat itu mesti dan harus ada. Dan itulah wasiatnya. Karena itulah satu-satunya wasiat, riwayat tentang wasiat. Satu-satunya hadis yang bisa disebut sebagai wasiat. Yaitu yang dituliskan oleh Rasulullah, tapi tidak di depan para sahabat. Di depan Ahlul Bait di malam Senin, ya menjelang wafatnya beliau. Beliau wafat hari Senin siang hari, dan itu malam Seninnya itu dituliskan wasiat. Yang menuliskan adalah Imam Ali. Nah, itu satu. Saya tidak bisa membantah tentang adanya wasiat itu. Nah, dan itu saya betul-betul tercengang. Kenapa selama ini kan ulama itu banyak sekali. Bahkan marja itu kan banyak, bukan hanya 5, 6 sampai 9 marja. Tapi kenapa saya nggak pernah? Waktu saya di Syiah, guru saya itu hebat. Tapi juga nggak pernah menyentuh masalah ini. Ceritanya begitu. Sekian riwayat itu sudah tertulis di kitab-kitab muktabar, dan itu penulisannya itu sudah ratusan tahun yang lalu. Kenapa nggak pernah muncul? Nah, disitulah kemudian, ini serius nih. Ya. Jadi Al-Yamani itu bukan main-main. Bisa memunculkan sesuatu yang sudah tertulis ribuan tahun, tapi nggak pernah muncul. Padahal itu sesuatu yang sangat substansial, sesuatu yang sangat penting. Kenapa bisa sekian lama, ratusan tahun nggak pernah muncul oleh ulama-ulama? Baru dimunculkan oleh Yamani. Nah, disitulah menurut saya ini satu poin yang harus saya catat. Bahwa Al-Yamani tidak main-main. Bahwa Al-Yamani bisa kita crosskan, kita bisa bandingkan dengan ulama-ulama yang lain. Misalnya begitu. Nah, setelah itu, fase itu selesai, saya baru menengok wasiatnya apa sih. Nah, saya kemudian menjadi kejelasan bahwa Al-Yamani itu maksum. Bahwa Sayyid Ahmad Al-Hasan itu maksum karena di dalam tulisan wasiat itu intinya bahwa setelah Kanjeng Nabi wafat, kepemimpinan Khalifatullah, imamah itu diteruskan oleh 12 imam. Imam yang ke-12 itu namanya Muhammad Al-Mahdi yang sering kita sebut Imam Mahdi. Nah, setelah nanti Imam Mahdi wafat akan dilanjutkan oleh 12 Mahdi. Itu dalam wasiat itu jelas sekali. Dan disebut Mahdi yang pertama itu namanya Ahmad. Nah, kemudian setelah saya cross dengan hadis-hadis Al-Yamani, sang pembawa Panji Al-Yamani, dan di situ ada, kalau sudah pembawa Panji Al-Yamani itu datang, maka Anda wajib berbaiat meskipun Anda harus merangkak di atas salju. Jadi di situ jelas ada perintah wajib berbaiat. Dan itu saya juga tidak bisa mengelak. Ya. Saya kemudian berpikir begini. Saya juga heran dengan diri saya sendiri. Tentang apa? Tentang Panji ini loh. Baru saya ngeh itu setelah saya tabayun ke dalam. Ternyata Al-Yamani itu bukan orang Yaman. Nah, kemudian di situ dijelaskan Al-Yamani. Yamani itu dulu luas sekali. Gitu.
Bahkan At-Tuhamah itu termasuk Yamani. Abdul Muthalib itu termasuk Yamani. Kanjeng Nabi Muhammad juga adalah Yamani. Ahlul Bait juga adalah Yamani. 12 Mahdiyun juga adalah Yamani. Gitu. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan Al-Yamani itu mesti orangnya orang dari Yaman dong gitu. Itu berarti pasti dia belum tabayun. Nah, itu ada itu yang di grup ada yang menanggapi begitu. Ini Al-Yamani tapi bukan orang Yaman, berarti dia nggak valid gitu kan. Nah, itu pasti orang itu belum tabayun. Nah, dan itu kemudian saya tanggapi juga, mohon jangan tergesa-gesa dalam memahami, mohon jangan tergesa-gesa dalam menyimpulkan, sebaiknya kita tabayun dulu, proses tabayun harus kita hidupkan, misalnya begitu. Karena ternyata Yamani itu adalah satu istilah tertentu yang itu mengkait Abdul Muthalib, mengkait bahkan Ka'bah itu juga disebut sebagai Ka'bah Yamani. Nah, yang saya terhenyak lagi, dulu itu saya pernah mempelajari bahwa di perang Khaybar itu Nabi akan memberikan panji ini besok pagi kepada seseorang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dia itu orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, setelah pagi kan sahabat-sahabat pada nunggu siapa ini yang akan diserai panji oleh Rasulullah itu. Nah, akhirnya yang diserai kan Imam Ali itu. Nah, saya tidak pernah berpikir panjinya seperti apa. Itu nggak pernah berpikir. Jadi di situ ada panji yang diserahkan dari Rasulullah kepada Imam Ali. Nah, saya kemudian membayangkan juga. Terus panji yang dibawa oleh Imam Husain misalnya, pada saat di Karbala itu panji yang mana? Padahal saya juga sudah nonton itu filmnya. Tapi saya nggak pernah perhatikan mana panjinya. Itu. Saya baru sekarang ini Masya Allah. Ini loh yang disebut pembawa panji Al-Yamani. Berarti panji Al-Yamani itu ya panjinya Muhammad, ya panjinya Ali, ya panjinya Hasan, ya panjinya Husain, ya panjinya Imam Mahdi. Sekarang ini dibawa oleh Al-Yamani sebagai pembawa panji Al-Yamani. Sehingga menjadi gelar beliau spesial yaitu Al-Yamani. Nah, itu hal yang kedua yang saya tidak pernah nyangka sama sekali. Dan saya tidak pernah dapat informasi tentang panjinya Rasulullah itu yang seperti apa. Panjinya Imam Ali itu yang seperti apa. Panjinya Imam Husain di Karbala yang seperti apa. Baru sekarang saya bisa membayangkan. Dan panji itu berupa bendera. Saya juga sama sekali belum pernah membayangkan, apalagi memikirkan, ada panji yang tulisannya seperti itu. Bendera yang tulisannya seperti itu saya belum pernah mendengar sebelumnya. Yaitu panjinya putih dan tulisannya Al-Bai'atu Lillah. Selama hidup saya belum pernah membayangkan ada bendera seperti itu. Ya, yang sudah ada dalam image saya, bendera itu ya la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Itu dipakai oleh Saudi, itu juga dipakai oleh ISIS, dipakai oleh HTI, gitu kan? Ada yang benderanya warna hijau, ada yang benderanya warna hitam, gitu kan. Nah, yang dibawa oleh Al-Yamani itu warnanya putih, tulisannya hijau, ya, bacaan lafadznya Al-Bai'atu Lillah. Bai'at itu hanya kepada Allah. Bai'at itu janji setia, janji taat, janji taslim. Gitu. Wah, saya kena KO 2 kali. 1 tentang wasiat, 2 tentang panji Al-Yamani. Nah, kena KO 2 kali saya. Nah, setelah itu kemudian saya bisa menyimpulkan. Dari wasiat itu ada nama Ahmad di situ sebagai Al-Mahdi awal. Dan juga disebut sebagai Al-Awwalun, As-Sabiqunal Awwalun. Jadi orang yang pertama beriman, maksudnya orang yang pertama beriman nanti pada saat Imam Mahdi hadir. Itu orang pertama beriman itu adalah Al-Yamani ini. Dan beliau adalah Mahdi yang pertama. Nah, dari situ kemudian saya bisa menyimpulkan, ada dulu saya hanya sampai ke 12 imam, sekarang ditambah 12 Mahdi. Dan itu saya nggak bisa bantah. Nah, 12 imam dan 12 Mahdi itu semua adalah Khalifatullah, itu semua adalah maksum, semua adalah keturunan Ibrahim yang tidak zalim.
Nah, saya nggak bisa berkutik. Saya mau lari dari mana? Saya mau meloncat dari mana? Sehingga saya dengan mantap memutuskan, ya, Al-Yamani, Sayyid Ahmad Al-Hasan adalah utusan, bahwa Sayyid Ahmad Al-Hasan itu adalah pembawa Panji Al-Yamani. Beliau adalah wakil yang diutus oleh Imam Mahdi. Beliau merupakan Mahdi pertama dan beliau adalah figur yang maksum. Setelah itu, maka saya minta kepada senior saya itu, tolong saya mau bayat segera. Ya, ceritanya begitu. Mudah-mudahan pengalaman kisah hidup saya ini bisa membantu bagi teman-teman yang sedang berproses.